Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gama. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film India. Dan film kali ini berjudul Dupati. Film India berbahasa Hindi yang baru saja dirilis pada tanggal 25 Oktober kemarin, di mana film ini menceritakan tentang seorang polisi yang terobsesi menyelidiki kasus KDRT pada wanita kembar yang justru berakhir dengan hal tak terduga untuknya. Apa yang sebenarnya terjadi dan seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton. Berlatar di daerah pegunungan di desa Devipur, India, film ini dimulai dengan memperlihatkan pasangan suami istri yang mengalami kecelakaan saat bermain para layang. Tetapi untungnya parasut mereka tersangkut di jembatan. Ambulans dan polisi pun tiba di lokasi yang dipimpin oleh Subinspektur Vidya Jyoti atau VJ. Hingga akhirnya pasangan suami istri itu pun berhasil diselamatkan. Akan tetapi setelah diselamatkan, sang suami yang bernama Dhruv justru ditangkap oleh polisi dan dibawa ke kantor karena sang istri yang bernama Saumya mengatakan kalau suaminya berniat untuk membunuhnya dengan sengaja melepaskan pengaman dirinya saat terbang. Namun Dhruv yang mendengar keterangan istrinya saat di kantor mengatakan kalau Saumya berbohong. Lalu scene pun kembali ke 3 bulan sebelumnya di kantor polisi Devipur di mana Vijay bertugas. Vijay baru 1 bulan ini dimutasi ke kantor tersebut. Vijay adalah petugas yang jujur tetapi keras kepala. Karena itulah ia sudah beberapa kali mendapat mutasi. Setelah itu saat keluar dari ruangan atasannya, Vijay mendapat telepon yang melaporkan tentang KDRT. Setelah mendapat laporan, Vijay pergi ke alamat tersebut yang ternyata adalah rumah Saumya. Tetapi saat ditanya tentang laporan dari tetangga jika ada kekerasan yang terjadi di rumah Saumya, Saumya justru mengatakan kalau tidak terjadi apa-apa dan mereka baik-baik saja. Namun terlihat jelas di wajah Saumya ada bekas luka atau memar di dahinya. Saat Vijay bertanya tentang luka tersebut, Saumya mengatakan kalau itu karena ia terbentur lemari dapur. Paginya, bawahan Vijay yang bernama Katoch datang ke rumah untuk menjemput Vijay. Dan di sana ia pun baru tahu kalau Vijay ternyata lulusan sekolah hukum. Lalu saat hendak pergi, mereka mendapat panggilan informasi jika terjadi keributan di tempat bermain para layang. Vijay dan Katoch pun langsung pergi ke lokasi. Dan di sana mereka pun bertemu dengan Dhruv yang tidak lain adalah pemilik dari tempat para layang tersebut. Diketahui Dhruv adalah putra dari seorang menteri sekaligus pengacara sukses yang sangat dihormati dan ditakuti di Devipur. Dan setelah Dhruv datang ke sana, masalah keributan pun dapat diselesaikan. Namun Katoch memberitahukan Vijay jika laporan tentang KDRT semalam adalah berasal dari rumah Dhruv karena Dhruv adalah suami Saumya. Mengetahui itu Vijay yang penasaran karena Saumya seperti menyembunyikan sesuatu darinya semalam. Ia pun terlihat mulai mengikuti Saumya hingga sampai ke sebuah kafe. Namun ternyata kafe tersebut adalah milik keluarga Saumya. Dan di sana Vijay pun dibuat terkejut karena ternyata Saumya memiliki saudara kembar yang bernama Saili. Saat Vijay keluar dari sana, tiba-tiba ada seorang wanita yang mendatanginya dan memberitahukan kalau ialah yang menelpon polisi semalam. Wanita tersebut bernama Maji. Maji pun lalu mengajak Vijay berbicara. Maji mengatakan kalau Saumya membutuhkan bantuan karena ia tidak akan mengatakan hal buruk tentang suaminya atau melaporkan KDRT yang menimpanya. Dan alasannya karena Saumya tidak ingin kalah dari kembarannya Saili. Maji lalu menceritakan kembali faktor yang membuat kedua saudara kembar tersebut saling bermusuhan. Cerita pun bermula dari Maji yang datang ke rumah orang tua Saumya dan Saili sebagai asisten rumah tangga yang baru. Dan saat itu mereka masih berumur 5 tahun. Saumya dan Saili sangat dekat dengan ibu mereka. Namun sayangnya ketika mereka berumur 8 tahun, sang ibu pun meninggal yang membuat Saumya pun sangat terpukul.
Saumya bahkan menjadi sering sakit-sakitan setelah kematian ibunya, yang membuat Maji dan ayah mereka pun menjadi lebih perhatian kepada Saumya. Tetapi hal tersebut justru membuat Saili merasa cemburu dan marah kepada Saumya karena ia menganggap Saumya hanya berakting demi mendapat perhatian. Situasi mereka pun menjadi semakin buruk karena Saili yang semakin membenci Saumya karena Saumya membuatnya dianaktirikan di rumah. Karena Saili yang sudah tidak bisa diatur, Saili pun dikirim oleh ayahnya ke asrama yang membuat rasa benci Saili kepada Saumya pun semakin bertambah. Hingga ketika ayah mereka meninggal, kondisi kejiwaan Saumya semakin menurun, seperti sering mengalami masalah pernafasan hingga takut dengan ketinggian. Ditambah Saili juga tidak pernah lagi pulang ke rumah bahkan sedang libur. Lalu ketika mereka dewasa, Saumya bertemu dengan Dhruv di tempat para layang yang membuat Saumya pun jatuh cinta padanya. Namun Dhruv ternyata adalah pria yang temperamen. Lalu suatu hari saat Saumya mengenalkan Dhruv pada pamannya dan juga Maji di kafe, tiba-tiba Saili yang tidak pernah pulang datang ke sana menemui mereka, yang membuat suasana pun menjadi canggung. Ditambah Saili dengan sengaja menggoda Dhruv di depan Saumya. Dan memang alasan Saili pulang yaitu untuk merebut semuanya dari Saumya termasuk kekasihnya. Sedangkan Dhruv setelah mengenal Saili, ia justru jatuh cinta kepada Saili. Sementara Saumya hanya bisa berpura-pura tegar melihat pria yang ia sukai lebih memilih kembarannya sendiri yang berpenampilan lebih menarik darinya. Akan tetapi Saili membawa dampak buruk bagi Dhruv. Karena saat Dhruv sedang membahas masalah bisnis dengan seorang menteri di rumahnya, Saili justru membuat kekacauan dan mabuk di sana. Hal itu pun membuat Dhruv mulai berpikir kalau ia telah membuat pilihan yang salah dengan memilih Saili sebagai kekasihnya. Ditambah karena kesepakatan bisnis dengan menteri gagal yang disebabkan Saili, membuat ayah Dhruv pun marah dan memaki Dhruv dengan kata-kata kasar lewat telepon. Ayah Dhruv pun mengancam dan memerintahkan Dhruv untuk segera menikah dengan gadis baik-baik jika Dhruv masih ingin menjalankan bisnisnya. Karena itulah paginya, Dhruv mengajak Saumya untuk terbang bersamanya. Dan saat terbang, Dhruv justru melamar Saumya dan mengajaknya menikah. Saumya pun terkejut dengan lamaran tersebut. Namun Saumya yang memang masih mencintai Dhruv akhirnya menerima lamarannya. Tetapi hal itu membuat Saili marah dan kecewa sekaligus cemburu kepada Saumya. Saumya dan Dhruv pun akhirnya menikah. Akan tetapi Saili yang tidak rela kalah dari Saumya, ia tetap berusaha merebut Dhruv dari Saumya. Setelah mendengarkan semua itu, Vijay pun bertanya sejak kapan Dhruv melakukan KDRT pada Saumya. Maji mengatakan jika KDRT itu dilakukan dari beberapa bulan setelah pernikahan, setelah Dhruv merasa frustasi karena bisnisnya yang menurun. Tetapi Saumya tetap mempertahankan semua itu demi menyelamatkan pernikahannya. Karena itulah Saumya tidak akan pernah melapor. Vijay mengatakan kalau ia membutuhkan bukti seperti foto atau video saat KDRT itu terjadi, agar ia bisa memproses masalah ini. Sementara di rumah, Saumya terus mendapat kekerasan dari Dhruv hanya karena masalah sepele sekalipun. Vijay yang melihat Saumya keluar dari klinik dengan memar di tubuhnya, Vijay yang marah bertanya mengapa Saumya tidak mau melaporkan suaminya. Padahal semua orang tahu kalau Dhruv selalu menyiksa Saumya. Tetapi tetap saja Saumya menutupi itu dan pergi meninggalkan Vijay. Dhruv yang kesal mengetahui Vijay yang terus memaksa Saumya untuk membuat laporan, mereka pun mendatangi Vijay di kantor. Di depan atasan Vijay, Dhruv meminta Vijay untuk menjauhi keluarganya. Dhruv mengatakan kalau Vijay sengaja ingin mencari masalah dengannya. Namun Vijay menyangkal dan mengatakan pada atasannya kalau kasus KDRT terlihat jelas di wajah Saumya. Tetapi tetap saja Saumya membela suaminya. Dhruv pun mengancam kepada atasan Vijay agar ia menghentikan Vijay mengganggu keluarganya atau ayahnya yang akan turun tangan. Setelah itu Dhruv pun pergi. Saat di rumah, Dhruv selalu merasa kesal ketika Saumya mengatakan kalau ia ingin memiliki bayi. Bahkan mereka pun bertengkar hebat, di mana Dhruv mengatakan kalau ia merasa tertekan selama pernikahan.
dan tidak bahagia setelah menikah dengan Saumya. Dhruv pun mengatakan kalau semua itu memang salahnya, karena ia salah memilih wanita, dan seharusnya ia lebih memilih Saili untuk menjadi istrinya. Mendengar itu, Saumya pun marah dan berkata kasar pada Dhruv. Namun hal itu justru membuatnya dipukuli oleh Dhruv dengan kejam dan tanpa ampun, hingga Saumya dijatuhkan oleh Dhruv dari tangga. Namun tetap saja Saumya hanya menerima penyiksaan tersebut dan menyembunyikannya. Melihat kondisi Saumya yang semakin parah saat di jalan, Vijay mengatakan pada Katots kalau mereka harus melakukan sesuatu untuk menghentikan ini. Katots memberitahukan kalau Dhruv memiliki beberapa kasus kekerasan yang dirahasiakan. Salah satunya adalah penyerangan di sebuah pub, termasuk percobaan pembunuhan. Mengetahui itu, Vijay langsung mengajak Katots untuk pergi ke pub tersebut. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada teman-teman Dhruv yang tahu kalau Vijay pergi ke pub untuk mencari tahu tentang kasus penyerangan Dhruv di sana. Mereka pun mencoba memperingatkan Vijay untuk menjauhi masalah ini dan berusaha mengintimidasinya. Akan tetapi Vijay tidak takut dengan itu dan tetap masuk menemui manajer di sana. Esoknya, Maji memberanikan diri meminta Dhruv untuk berhenti menyiksa Saumya, atau ia akan menyeret Dhruv ke kantor polisi, karena polisi saat ini sedang membuka kembali kasus-kasus Dhruv terdahulu. Namun mendengar ancaman tersebut, Dhruv justru tersenyum dan mempersilahkan Maji untuk melapor, karena ia juga akan memberitahu polisi jika ia selama ini hidup dengan wanita yang memiliki masalah kejiwaan. Dan ia akan membuktikan itu dengan menunjukkan berapa banyak obat yang dikonsumsi Saumya untuk mengatasi stres, depresi, dan kecemasan. Bahkan karena depresi yang dialami Saumya sedari kecil, mungkin Saumya bisa saja mencoba bunuh diri. Mendengar itu, Maji pun hanya terdiam. Ternyata Saumya juga mendengarkan yang dikatakan Dhruv, yang membuat ia pun merasa ketakutan. Malamnya, Dhruv mengikuti saran Saili untuk datang menemui Vijay dan berbicara. Namun keadaannya menjadi kacau karena Dhruv yang emosi dan hampir memukul Vijay. Saat di mobil, Dhruv yang frustasi mengatakan pada Saili kalau ia sudah tidak bisa lagi hidup bersama Saumya. Dan karena kejadian semalam, Dhruv pun dipanggil ke kantor oleh atasan Vijay. Dhruv yang datang bersama Saumya dan pengacaranya mengatakan kalau ia tidak memiliki niat untuk menyerang Vijay, karena malam itu ia datang untuk berbicara. Namun Vijay yang tahu kalau Dhruv seorang temperamen, ia pun memperingatkan Saumya kalau suatu saat Dhruv bisa saja membunuhnya. Vijay pun meminta Saumya untuk berani berbicara atas apa yang dialaminya. Namun lagi-lagi Saumya mengatakan kalau mereka baik-baik saja dan bahagia. Apalagi mereka saat ini sedang program untuk memiliki bayi. Mendengar itu, Dhruv yang terkejut hanya bisa mengiyakan keinginan Saumya demi mengamankan dirinya. Saat di rumah, Dhruv pun berterima kasih kepada Saumya karena memihaknya saat di kantor polisi. Lalu Saumya mengatakan pada Dhruv kalau ia ingin memulai kembali semuanya dari awal. Saumya pun meminta Dhruv untuk melamarnya lagi, seperti yang ia lakukan dulu saat terbang bersama. Walaupun Dhruv terlihat bingung dengan permintaan Saumya, namun Dhruv bersedia melakukannya, dan ia berjanji akan melakukan itu setelah perayaan Holi. Hingga saat merayakan Holi, Saumya pun mengajak Dhruv untuk terbang bersama. Setelah itu Maji, yang sedang berbicara dengan Vijay dan memberitahukan kalau Dhruv berselingkuh dengan Saili, tiba-tiba ia mendapat telepon dari Saumya yang terdengar ketakutan, dan membuat Maji pun menjadi panik. Maji lalu memberitahukan Vijay kalau Saumya menelpon dan terdengar ketakutan, dan saat ini ia berada di tempat para layang. Vijay yang khawatir, ia pun langsung pergi ke lokasi Saumya. Tetapi saat di jalan, Vijay dan orang-orang di sana justru melihat Saumya yang meminta tolong karena hampir terjatuh saat terbang bersama Dhruv. Saili yang juga melihat itu panik karena mereka berdua bisa terjatuh dan mati. Orang-orang di sana pun merekam kejadian itu dan berspekulasi kalau Dhruv sengaja ingin menjatuhkan Saumya. Hingga akhirnya parasut mereka pun tersangkut di jembatan dan mereka berdua pun berhasil diselamatkan.
Saat VJ tiba di lokasi, ia pun langsung mendatangi Saumya yang masih terlihat syok dan meminta Saumya untuk mengatakan yang sebenarnya. Tetapi karena Saumya hanya terdiam, VJ pun memerintahkan bawahannya membawa mereka berdua ke kantor untuk dimintai keterangan. Saat di kantor dan setelah tenang, Saumya dengan tegas mengatakan kalau Dhruv mencoba membunuhnya. Dhruv yang mendengar dari dalam sel langsung berteriak dan mengatakan kalau Saumya berbohong. Sementara Sailey yang juga datang ke kantor hanya terdiam dan terlihat cemas. Setelah mendengar kesaksian Saumya, VJ langsung menemui atasannya dan meminta untuk menangani kasus ini. VJ mengatakan walaupun koneksi Dhruv kuat, tetapi ia melakukan ini di tempat umum dan orang-orang merekam kejadian tersebut. Dan kali ini ia akan mengakhiri kekejaman Dhruv. Atasan VJ pun setuju dan ia meminta VJ untuk memastikan memenangkan kasus ini. Tidak berselang lama, ayah Dhruv pun tiba di kantor, tetapi menunggu di mobil dan membiarkan pengacara dan teman-teman Dhruv yang masuk ke dalam. Namun VJ yang tidak gentar mengatakan pada Dhruv kalau ia akan tetap membawanya ke hadapan hakim besok. Sementara ayah Dhruv yang berusaha melobi petinggi polisi tetap tidak bisa menghentikan putranya dibawa ke pengadilan karena kejadiannya di tempat umum ditambah ada bukti rekaman. Esoknya, kasus ini pun disidang di pengadilan, di mana VJ sendiri yang menjadi pengacara untuk Saumya. Di dalam sidang, VJ pun menunjukkan beberapa bukti tentang KDRT yang dilakukan Dhruv pada Saumya. Kemudian VJ meminta Saumya untuk menceritakan kembali kejadian saat para layang. Saumya mengatakan, awalnya ia sangat bahagia saat terbang bersama. Akan tetapi, tiba-tiba mereka bertengkar saat terbang ketika membahas masalah bayi. Hingga Dhruv melepaskan pengamannya dan ingin membiarkannya jatuh. Namun Dhruv menyela dan mengatakan Saumya berbohong. Lalu VJ kembali bertanya saat Dhruv mendorongnya di tangga, apakah karena mereka bertengkar masalah bayi? Dan Saumya pun mengiyakannya. Kemudian saat memanggil saksi yaitu paman Saumya dan Maji, keduanya pun bersaksi kalau Dhruv memang sering memukuli Saumya. Pengacara Dhruv pun membuat pembelaan untuk Dhruv dengan menunjukkan bukti kalau Saumya sering mengkonsumsi obat depresi karena kejiwaan Saumya memang terganggu semenjak kecil. Dan Dhruv baru mengetahui itu setelah menikah. Dhruv mengatakan kalau Saumya sering menangis dan berteriak-teriak jelas, lalu mengarang cerita, halusinasi, dan juga fobia ketinggian, bahkan memiliki keinginan untuk bunuh diri. Dhruv merasa seperti hidup di neraka setelah menikah dengan Saumya. Dan dalam pernikahan mereka, ia pun sangat menderita. Setelah mengumpulkan semua bukti dan juga kesaksian dari dua belah pihak, persidangan pun ditunda hingga 1 minggu ke depan. Pada persidangan selanjutnya, Sailey pun dipanggil sebagai saksi. VJ pun bertanya, apakah Sailey pernah melihat Dhruv memukul Saumya? Namun Sailey mengatakan tidak tahu dan tidak mau ikut campur urusan mereka. Kemudian VJ menyerang Sailey dengan pertanyaan yang memojokkan Sailey, di mana VJ bertanya tentang kedekatan ia dan Dhruv. Bahkan dicurigai ada perselingkuhan antara mereka. Namun Sailey menyangkal itu dan mengatakan kalau mereka pernah dekat sebelum Dhruv menikah. Walaupun pengacara Dhruv sempat mengajukan keberatan, tetapi VJ mengatakan pertanyaan itu sengaja ia tanyakan untuk membuktikan asumsi motif percobaan pembunuhan yang dilakukan Dhruv saat berpala layang, yaitu karena perselingkuhan. Setelah itu VJ meminta Dhruv untuk menceritakan kembali apa yang terjadi pada hari Holi. Dhruv mengatakan setelah perayaan Holi, ia mengajak Saumya berpala layang. Tetapi entah apa yang terjadi, tiba-tiba Saumya melepaskan pengamannya dan berteriak minta tolong. Dan seharusnya ialah yang menuntut Saumya yang melakukan percobaan pembunuhan karena mengganggunya mengendalikan para layang yang bisa menyebabkan kematian. Namun VJ membalikan pernyataan Dhruv dengan pernyataan yang sebelumnya tentang Saumya yang fobia ketinggian. Lalu bagaimana bisa seseorang yang fobia dengan ketinggian melepaskan pengamannya saat masih di udara? Mendengar pertanyaan tersebut, Dhruv hanya bisa terdiam. Setelah itu VJ memanggil beberapa saksi yang merekam kejadian tersebut,
di mana dengan menunjukkan bukti rekaman, mereka mengatakan kalau mereka melihat Saumya yang berteriak minta tolong karena pengamannya terlepas, dan Dhruv berusaha mendorongnya. Namun Dhruv pun menyangkal dan mengatakan kalau mereka berbohong. Vijay pun melanjutkan dengan mengatakan kalau kasus ini sudah jelas, di mana Dhruv yang temperamen dan sudah bosan dengan istrinya berselingkuh dengan Saili. Dan saat Saumya membahas masalah bayi saat berparalayang, membuat Dhruv marah dan mencoba membunuh Saumya agar terlihat seperti kecelakaan. Namun kali ini Dhruv tidak menyangka kalau wanita yang selalu diam ketika ia siksa memilih untuk melawan. Vijay menambahkan kalau kasus percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Dhruv bukanlah pertama kali baginya, karena ia sudah melakukan ini beberapa kali dan kasusnya pun hingga kini masih belum diselesaikan. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian para saksi, pengadilan pun memutuskan kalau Dhruv bersalah dan dijatuhi hukuman 13 tahun penjara atas tuduhan percobaan pembunuhan dan kekerasan dalam rumah tangga. Setelah memenangkan kasus ini, Saumya dan keluarganya pun sangat bahagia kecuali Saili. Vijay yang awalnya bahagia, tiba-tiba menjadi bingung ketika tidak sengaja melihat dua saudari kembar yang awalnya saling bermusuhan, tiba-tiba terlihat saling melempar senyum setelah memenangkan kasus ini. Hal tersebut benar-benar mengganggu Vijay hingga beberapa hari. Ditambah ia pun mulai berasa kalau kasus yang rumit ini bisa dimenangkan dengan mudah dengan semua cerita yang ditampilkan mereka dengan rapih. Begitu juga dengan motif kasus, bukti, rekaman video, juga saksi, semuanya tertata dengan rapih. Vijay pun curiga kalau ia melihat semua ini dengan cara yang salah dan sepertinya ada sesuatu yang dirahasiakan darinya. Vijay yang merasa melakukan kesalahan setelah memenangkan kasus ini, ia pun ingin menyelidiki kembali untuk mencari kebenarannya. Esoknya, Vijay terlihat berdiri memperhatikan di depan kafe Saumya bersama Katots yang bingung mengapa Vijay terus memperhatikan kafe tersebut dari 2 jam yang lalu. Namun Vijay justru memberitakan Katots untuk mengumpulkan rekaman CCTV dari pesta Holi, juga rekaman dari semua jalan yang menuju tempat paralayang. Esoknya saat di rumah, Saili tiba-tiba bertanya pada Maji, apakah yang mereka lakukan ini sudah benar? Dan hal itu pun menyiratkan kalau memang benar mereka bersandiwara untuk menjebak Dhruv masuk penjara. Saili lalu menceritakan kembali saat ia melihat Saumya yang melukai tangannya sendiri saat di kafe setelah ia dipukuli Dhruv dan dijatuhkan dari tangga. Saili yang merasa kasihan menghentikan itu. Namun Saumya justru mengoceh tidak jelas dengan mengatakan kalau semua ini salahnya, karena ia tidak bisa menyelamatkan ibunya saat dibunuh oleh sang ayah. Dan seharusnya ayahnya dihukum karena membunuh, tetapi sang ayah malah bebas karena kesalahan Saumya. Saili pun terkejut saat Saumya mengatakan kalau Dhruv juga akan membunuhnya, namun Dhruv juga tidak akan dihukum. Saumya pun terus mengulang kata-kata tersebut yang membuat Saili pun merasa sedih dan kasihan kepada saudari kembarnya. Melihat kondisi kejiwaan Saumya yang semakin memburuk, Saili pun berjanji akan menjaga Saumya dan membuat Dhruv dihukum. Saili pun meyakinkan Saumya kalau mereka akan membuat Dhruv dihukum atas apa yang telah ia lakukan pada Saumya. Sedangkan di tempat lain, Vijay yang sedang memeriksa CCTV pada hari Holi, ia pun melihat mobil Dhruv yang berbelok ke arah lain terlebih dahulu saat menuju tempat paralayang. Vijay yang merasa aneh langsung pergi menemui Dhruv di penjara untuk menanyakan itu. Dhruv mengatakan kalau mereka lebih dulu pergi ke kafe karena inhaler asma Saumya tertinggal di sana dan mereka pergi mengambilnya. Ternyata kejadian yang sebenarnya saat Saumya masuk ke dalam kafe, Saili sudah menunggunya di dalam dengan pakaian yang sama dengan Saumya. Dan ternyata Vijay juga memikirkan hal yang sama setelah mendengar keterangan dari Dhruv. Saat di dalam, mereka pun bertukar posisi, di mana Saili yang menggantikan Saumya pergi berparalayang seperti yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Setelah itu, Saumya pun berganti pakaian seperti Saili
lalu pergi ke lokasi Maji bertemu VJ. Sedangkan Sailly saat berparalayang, ia tiba-tiba melepas pengamannya lalu berpura-pura mau terjatuh, kemudian berteriak minta tolong seperti keterangan Dhruv saat di pengadilan. Setelah mengetahui itu, VJ kembali ke kantor dan menanyakan bawahannya apakah bawahannya meninggalkan mereka berdua saat ia ke ruangan atasannya. Bawahan VJ mengatakan kalau ia selalu mengawasi mereka kecuali saat mereka pergi ke toilet bersama. Ternyata saat di toilet, Saumya dan Sailly kembali bertukar peran dengan menukar pakaian mereka. Setelah mengetahui semua itu, VJ lalu pergi ke rumah keluarga Saumya dan bertemu dengan Sailly dan Maji. VJ yang marah karena dibohongi, mengatakan kalau ia sudah tahu sandiwara mereka yang sebenarnya. Dan ia akan membuka kembali kasus ini dan akan memenjarakan mereka bertiga. Sailly pun mencoba meyakinkan VJ dengan mengatakan kalau mereka melakukan ini karena mereka tahu suatu hari nanti Dhruv pasti akan membunuh Saumya. Dhruv memang pantas dihukum atas kekerasan yang ia lakukan selama ini pada Saumya. Namun selama ini, ia tetap bebas karena tidak ada bukti atau saksi atas kekerasan tersebut. Ditambah kuatnya pengaruh ayah Dhruv. Karena itulah mereka melakukan semua ini di tempat umum, karena pengadilan butuh bukti untuk memenjarakan Dhruv. Mendengar itu, VJ hanya terdiam dan pergi dari sana. Hingga akhirnya VJ membuat permohonan ke pengadilan untuk sidang mendesak untuk membuka kembali kasus ini. Saat sidang dibuka, Sailly tiba-tiba berdiri dan mengatakan ia bersalah. I'm guilty. Sailly kemudian naik ke mimbar saksi. Namun ia mengatakan kalau ia bersalah atas kematian ibunya. Di mana ternyata sang ibu juga sering mengalami KDRT di rumah. Bahkan saat sang ayah menyiksa ibunya hingga menyebabkan ibunya meninggal, Saumya melihat itu. Akan tetapi saat polisi datang dan bertanya padanya, sang paman memintanya untuk tidak memberitahukannya. Begitu juga dengan Sailly. Namun tanpa mereka sadari, hal tersebut telah merusak mental dari Saumya. Ditambah ia pun kini mengalami kekerasan yang sama seperti ibu mereka. Tetapi Saumya berhasil melawan dan tidak mati sia-sia seperti ibu mereka. Setelah mengetahui kejadian yang sebenarnya dari keluarga Saumya, VJ pun merasa kasihan dan berempati. Yang pada akhirnya VJ meminta maaf kepada pengadilan dan mencabut kembali permohonan untuk membuka kasus ini atau banding atas nama keadilan untuk Saumya. मैं ये केस फिर से खोलने की दरखास्त। I'm sorry, Your Honor. Di akhir film, VJ pun kini gencar menyelidiki laporan tentang KDRT dan membantu para korbannya. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film Dupati, di mana Sailly yang awalnya membenci Saumya akhirnya berbalik membantunya. Sekian video kali ini dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.